Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bihamdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allati hasanatu latusa wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa hiya akramul mu'jizat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa kadzalika qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad man hafidha ala shalawatil khamsi bi mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu anna haqqun minallahi ta'ala haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Wa kadzalika qala hujjatul Islam fi kitabihi wal mu'minu wa in alas darjatu wa tafas manjilatuhu wa kana min jumlatil awliya la tasqutu alaihi al-ibadatul mawjudatu fil Qur'ani wa sunnati. Wa man za'ama anna man sara waliyan wa wasala al-haqiqata safatus alaihi syari'at fa huwa dhalun mudilun mudilun. Wal ibadatu la tasqutu anil anbiya fadlan alil awliya wal qad saha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tawarrama wa jama la hadratil kiram wal muhtaram yang saya hormati dan semoga Allah muliakan para alim wal ulama, para zu'ama, para aparatur pemerintah, Bapak Camat, Bapak Muspika Kecamatan Jayanti, dan seluruh para aparatur pemerintah, Ketua RW, RT, DPD yang lainnya, seluruh jajaran para aparatur pemerintah yang teristimewa yang saya hormati, semoga-moga Allah muliakan al-alim al-alamah hadainallah, para kiai, khusus Kiai Haji Bayi Mahdi, Kiai Haji Ahmad Munawar Janabi, yang saya kenal dipanggil Haji Wawan,
Bapak Ustadz Haji Sulen dan Ketua penyelenggara peringatan perayaan Isra wal Mi'raj, khusus yang saya banggakan dan saya cintai, akhirul mahbub, sahabat saya, saudara kita, Bapak Ketua DKM dan seluruh jajaran yang saya hormati, dan semoga-moga Allah muliakan, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam yang penuh berbahagia ini dan dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, saya selalu ingat kepada sahabat saya dan saudara kita, Al-Alim Al-Alama Da'i Allah Al-Ustadz Haji Hafiz yang sudah pulang ke rahmatullah. Kalau melihat ke belakang, wasilah saya dari Pandeglang nyampe ke sini dan termasuk sebagian keluarga besar para hadirin semua, itu sababiah melalui Ustadz Hafiz. Beberapa belas tahun kami berpisah, diketemukan pada tahun 2011 dan beliau sudah meninggal sekitar setahun kemarin. Maka dalam kesempatan ini saya minta ikhlas dan ridhonya kita tolong kirimin Fatihah. Semoga beliau yang sudah ada di barzah diterima iman Islam, amin. Diampura seluruh dosanya, amin. Semoga kuburannya dijadikan rodatan menjadi penyenang, berkahnya Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu, amin. Warhamhu wa'afi wa'fu wa'asim anfalahu wa'qlim nujulahu wawadil hudar mindahi walangkiran nabihi wa nabi minal khataya kabrikan kursahu danas wa bihi min adab qawdu wa min fitnatiha wa yul jannatal maqbar ya aziz ya ghafar ya alimu ya satar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang lebih utama, mangga kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Dengan rahmatnya, kudrat dan iradatnya, Allah kumpulkan kita di Masjid Jami' At-Taqwa. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan ampunan, amin. Mendapatkan cucuran rahmat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada paduka alam Nabi Agung akhir zaman Habibana wa Safi'ana wa Maulana Muhammad. Dan semoga salat berserta salam Allah limpahkan juga kepada segenap ratusan keluarga, sahabatnya, para tabi'in dan para pengikut tabi'in, umumnya kepada segenap lapisan umatnya
wabil khusus kita semua yang sedang silaturahmi, mugia kelak nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Biasa saya kalau nyampaikan acara melalui bahasa Sunda. Tetapi di sini saya tergantung dan terserah kepada panitia. Kenapa saya serahkan ke panitia? Karena ada sebuah pengalaman. Saya ngisi acara di wilayah daerah DKI. Acaranya ada 2 orang dari DKI dan saya dari Cikadul dengan bahasa saya. Yai yang dari DKI isi acaranya cuma 15 menit. Cuma 15. Saya nanya ke panitia. Panitia ya yang tadi membaca acara dan membawa acara cuma 15 menit. Berapa amplop buat kiai tersebut? Jawab panitia, amplopnya 15 juta. 15 menit, amplopnya 15 juta. Giliran saya bahasa Sunda. Saya nanya, kalau saya ini orang Cikadun dengan bahasa Sunda, berapa amplopnya? Kalau kiai dari Sunda, amplopnya cuma 5 juta. Yang jadi DKI dengan bahasa DKI 15 menit 15 juta. Yang dari Cikadun dengan bahasa Sunda cuma 5. Sementara saya bawa acara 1 jam full. Saya nanya, kok bisa jadi beda? Yang 15 menit 15 juta, yang 2 jam, yang 1 jam full cuma 5 juta. Jawaban panitia, kalau bahasa Sunda murah kiai. Kalau ngisi acara dengan bahasa Sunda di Jakarta murah. Terus ya kalau mau sama maka harus dengan bahasa Jakarta. Maka saya nanya ke panitia, malam ini acara mau dengan bahasa Sunda atau mau bahasa Jakarta? Mau bahasa Jakarta, mau bahasa Sunda? Siap, bayar, siap. Yang 15 menit, 15 juta, apalagi saya nanti 2 jam atau 1 jam, siap, bayar, siap. Insya Allah dalam acara Isra wal Mi'raj malam ini saya berbicara di hadapan saudara saya, kakak saya, bapak saya, adik-adik saya. Karena saya kenal dengan orang sini, orang Taman Cikande. Itu dimulai dari tahun 2011 sampai sekarang sudah berapa belas tahun. Maka saya datang ke sini, saya berbicara di sini, berbicara ngaji dengan saudara saya, Insan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bertepatan pada malam Rebo tanggal 27 bulan Rajab, bertepatan pada tahun 620 nyampe 621 Masehi. Di kota Mekah pada masa itu pro dan kontra terjadi,
menyikapi peringatan perayaan terjadinya tentang Isra wal Mi'raj junjungan kita semua. Karena tepat pada malam Rebo tanggal 27 bulan Rajab bertepatan pada tahun 620 621 10 tahun pangkat kenabian, terjadi perjalanan yang sangat amat luar biasa, itu terjadinya Isra dan Mi'raj junjungan kita semua. Untuk menyikapi hal itu, masyarakat Mekah pro dan kontra terjadi. Sebagian masyarakat ada yang percaya dan sebagian masyarakat ada yang tidak percaya. Kenapa? Karena perjalanan Isra dan Mi'raj itu waktu yang sangat singkat sekali. Sementara kalau kita lihat, kita ambil dari beberapa sejarah, perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram Mekah. Berangkat pada jam 8 kurang lebih menuju Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Mi'raj ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, ke Rabb, ke Mustawan, ke Sidratul Muntaha, dengan kembalinya lagi ke Haram Mekah kurang lebih jam 4-an menjelang subuh. Isra Mi'raj itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Sementara kalau kita berjalan dari Haram Mekah menuju Aqsa berkendaraan onta, itu PP-nya pulang perginya kurang lebih sekitar 4 bulanan. Dari Aqsa ke langit pertama, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu membutuhkan waktu 500 tahun. Ke langit kedua ditambah 500 tahun sampai ke 7, 500. Berarti berapa ribu tahun perjalanan Mi'raj, Isra dan Mi'raj junjungan kalau secara logika. Tapi ditempuh dengan waktu yang sangat relatif singkat. Ada yang berbicara Isra Mi'raj itu cuma 1 jam. Ada yang mengatakan Isra dan Mi'raj 2 jam. Ada yang berbicara 4 jam. Juga ada yang berbicara 8 jam. Maka pada masa itu orang Mekah bil khusus, Jazirah Saudi Arabia pada umumnya pro dan kontra terjadi. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Dalam kondisi demikian, maka Allah menurunkan sebuah surat dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Subhanalladzi asra, maha besar Allah dengan kebesarannya. Maha suci Allah dengan kesuciannya. Dengan kudrat dan iradatnya telah memperjalankan seorang hambanya di tengah malam berangkat dari Masjidil Haram menuju Aqsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa orang Mekah tidak ada yang percaya dengan Isra wal Mi'raj? Karena waktu secara singkat cuma 1,5 malam. 1 jam, 4 jam, 8 jam. Padahal contohnya gampang. Umpamanya saya punya jam tangan.
Sekarang sudah jam 10. Saya putar dari jam 10 ke jam 10 sekarang ini tidak membutuhkan waktu 1 menit, semenit aja. Kenapa? Karena jam tangan dipakai saya, punya saya, dan diputar menurut kemauan saya. Dari jam 10 ke jam 10 tidak membutuhkan waktu 1 menit aja. Betul apa betul? Kenapa sahabat? Karena jam tangan punya dewe, diatur dewe, nuturkan kahayang dewe. Betul apa betul? Rasul punya Allah, buruk punya Allah, malaikat Jibril, Mikail, dan seluruh malaikat itu punya Allah. Diputar oleh Allah dari jam 8 kurang lebih dari Arab menuju Aqsa, kemudian bertemu Allah melewati beberapa langit pertama sampai ke 7 ke musawan ke Hadrati Robi, balik lagi ke Haram dengan relatif singkat. Jam 4 menjelang subuh perjalanan Isra dan Mi'raj cuma 8 jam. Ada berbicara 2 jam, 4 jam, dan 1 jam, itu semuanya betul. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'annya Lailan. Lailan itu kalau bahasa santri ankaru nakiro, bisa diartikan 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam. Kenapa singkat? Karena Allah yang punya gagasan dan aturan. Betul apa betul? Yang kedua, dalam Isra ada bahasa bi'abdihi. Kenapa bahasa bi'abdihi? Karena Allah sudah tahu hal itu akan terjadi. Banyak sekali termasuk di zaman kita ada orang yang punya prinsip bahwa Isra dan Mi'raj itu hanya sebatas mimpi belaka. Nabi tidur di Hijr Ismail di Haram Mekah, kemudian mimpi bisa berangkat ke Aqsa, bisa langsung menghadap Allah, balik lagi ke Haram dengan relasi singkat. Ya, wong nama juga orang mimpi cepat, pantesan karena mimpi. Apa Isra dan Mi'raj hanya sebatas mimpi? Dengan bahasa bi'abdihi, dalam kitab tafsir Khojin menjelaskan qauluhu bi'abdihi wa majmu'atur roh wal jasad. Bi'abdi itu diartikan ya jasadnya, ya rohnya menghadap Allah Subhanahu. Jadi bukan mimpi, tetapi Isra Mi'raj itu Rasul menghadap Allah, ya jasadnya, ya roh menghadap Allah dengan relatif singkat. Makanya apabila ada orang intelektual, orang pintar yang tidak pernah mengunyah pendidikan pondok pesantren, ada punya pendapat Isra dan Mi'raj hanya sebatas mimpi, ada beberapa pemahaman ulama, kata ulama, orang tersebut sudah memperkosa logika ayat bi'abdihi, maka ada pendapat bahwa pendapat tersebut hukumnya murtad. Naudzubillahi min. Kita simpulkan perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukan hanya sebatas mimpi, tetapi Rasul menghadap Allah, ya jasadnya, ya rohnya. Itulah perjalanan Isra wal Mi'raj, bukan mimpi tetapi dohir belaka. Alhamdulillah. Kedua, Isra Mi'raj itu perjalanan dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid? Itu sebuah simbolis, sebuah contoh buat kita. Bahwa kita harus punya masjid. Karena masjid, kata Rasul, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman. Di mana ada orang yang beriman pasti punya masjid. Alhamdulillah.
Seperti kita punya masjid Jami, masjid At-Taqwa, begitu luas dan besarnya, alhamdulillah. Ini karena ada orang-orang yang beriman. Dari masjid kepada masjid dan untuk masjid, kita syiarkan, kita ramekan, alhamdulillah. Kita ngaji di masjid, tolak di masjid, semuanya kepada masjid dan pada akhirnya untuk masjid, alhamdulillah. Kalau dilihat bangunan masjid ini baru juga berapa persentase, belum full. Saya bikin masjid di Badulan 25 meter kali 25 meter, bulat. Kiblatnya di dalam, dibikin pandom kiblatnya di dalam, membutuhkan waktu, jarak pembangunan sekitar setahun 7 bulan. Dana yang dibutuhkan alhamdulillah selama pembangunan dari mulai peletakan batu pertama sampai terakhir dengan jumlah uang sekitar 7 miliaran. Alhamdulillah udah selesai. Masjid At-Taqwa ini dari pertama saya masuk ke sini sampai sekarang udah berapa tahun? Dari tahun 2012 sampai sekarang 2025 masih belum selesai. Betul apa betul? Kenapa? Karena masjidnya lebih mewah. Alhamdulillah. Karena masjidnya selalu lebih mewah. Terus bagaimana? Mari kita berupaya bangun masjid kita ini. Karena membangun masjid itu kelak nanti kita akan dibalas Allah. Kalau kita lihat salah satu hadis mengutarakan man bana masajidallah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, kelak nanti di akhirat yang membangun masjid akan dibangunkan istana di surga Allah. Alhamdulillah. Mari kita introspeksi diri kita. Udah sejauh mana saya membantu untuk membangun masjid? Udah sampai mana perjuangan saya untuk masjid? Dan apa saja yang sudah saya infakkan untuk masjid? Mari kita introspeksi diri, insya dari masjid untuk masjid. Subhanallah, sangat gembira saya. Kenapa? Karena di masjid ini banyak kegiatan sekali. Baik pengajiannya, baik pengajian syahriah atau mingguan atau tiap harian, masjid ini ramai dipakai tolak mencari ilmu. Alhamdulillah. Subhanallah. Imamnya tertata rapi, ada imam ratib, ada berapa orang, sekitar kurang lebih 7 orang yang menjadi imam di sini. Betul apa betul? Subhanallah. Awas semua imam ratib. Kalau tidak ada udur rezeki, jangan sampai ditinggal tugas masing-masing. Kenapa? Karena itu adalah tugas amanah daripada Allah Subhanahu. Dan saya sendiri pernah sholat berjamaah di sini beberapa tahun kemarin. Itu yang berjamaah hampir penuh di masjid. Alhamdulillah. Saya nanya kepada DKI masjid tadi, ke pabrik, sekarang mah beda nih masjid. Udah tertata rapi strukturalnya, imam ratibnya, ada berapa barisannya setiap sholat 5 waktu. Kata Pak Pri, Pak Kiai, alhamdulillah setiap
sholat 5 waktu di masjid ini selalu ramai berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengajian kita dari hari ke minggu ke bulan, berarti kita semua mengamalkan hasil pengajian. Buktinya masjid ini penuh dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Dari masjid untuk masjid dan kepada masjid. Yang kedua, Isra wal Mi'raj itu Rasulullah mau menghadap kepada Allah, tetapi di tengah perjalanan ada beberapa tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada junjungan kita. Di dalam ayat menjelaskan linuriyahu min ayatina. Apa hikmah dan faedahnya Isra wal Mi'raj? Kata Allah, linuriyahu, kami, bahasanya kami yang maha besar, yang maha agung, akan memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa dalam ayatnya linuriyahu, kami yang maha besar akan memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran kami? Kok bahasanya kami? Berarti kalau bahasa kami, bahasanya banyak. Kalau bahasa Sunda, di Sunda itu kalau satu orang abdi, pula lamun di kita bahasa Indonesia, saya, aku, gua. Tapi kalau banyak lebih daripada satu, pasti kami. Berdua, kami bertiga, kami berempat. Betul apa betul? Bahasa kami itu adalah banyak. Dalam ayat linuriyahu, kami yang maha besar, kami yang maha agung, akan memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran kami. Berarti dengan bahasa kami, Allahnya banyak. Lebih daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata bukan begitu. Allah tetap wahdaniyat, wajib pihak kita wahdaniyat, wajib dalam haknya Allah, kesifatan sifat wahdaniyat. Allah tunggal dalam zatnya, Allah tunggal dalam sifatnya, Allah tunggal dalam semua pekerjaannya. Allah yang tunggal dengan dalil lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allah yang maha tunggal, lam yalid walam yulad, Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya ibu, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai dan sekepu kepada Allah. Itulah Allah tunggal. Alhamdulillah. Kenapa dalam Isra bahasa linuriyahu, kami yang maha besar? Ternyata perjalanan Isra dan Mi'raj itu ada kerjasama makhluk. Dibantu makhluk. Ada Jibril, ada Mikail, ada Buraq, wa ma'ahu malakun dan banyak malaikat-malaikat yang lainnya. Isra wal Mi'raj itu ada kerjasama makhluk, ada Buraq, ada Jibril, ada malaikat yang lainnya. Betul apa betul? Apakah Allah tidak bisa dengan sendiri? Rasul dibawa Allah seret, bisa ketemu Allah dengan sendiri? Bisa. Kenapa pakai Jibril? Kenapa pakai Mikail? Kenapa pakai Buraq? Dalam ayat ta'aduban, memberi pelajaran kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini membutuhkan orang lain. Betul apa betul? Isra wal Mi'raj yang begini meriahnya ini bukan hasil sendiri, tetapi hasil kerjasama. Betul apa betul? Ibu-ibu kerjasama, bapak-bapak kerjasama,
para pemuda, para pemudi semua kerjasama menyatu dengan satu barisan untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj, sehingga alhamdulillah peringatan yang begini antusias, begitu mewah, ini semua kerjasama yang baik. Serentak setelah kita perayaan peringatan Isra wal Mi'raj, mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil, ada kerjasama orang lain. Jadi kita hidup itu butuh orang. Secara jujur Bu, saya sendiri di dunia ini kalau tidak ada wanita, cuma laki-laki doang, betah enggak? Nih bapak-bapak Jawa, di dunia ini kita sendiri, kalau laki-laki tok laki-laki tapi nggak ada ibu-ibu, betah enggak? Betah enggak? Sebaliknya, dunia ini cuma ada ibu-ibu, nggak ada kaum lelaki, ibu-ibu, betah enggak? Betah enggak? Dengan adanya ibu-ibu dan adanya bapak-bapak melalui awal gerbangnya pernikahan, alhamdulillah kita semua betah di dunia ini. Betul-betul hidup membutuhkan orang lain. Barangkali di sini mah ada orang yang meninggal, mandiin sendiri ada enggak? Ngewuduin sendiri ada enggak? Ngapanin sendiri ada enggak? Kemudian ke kuburan berjalan sendiri ada enggak? Ngilungi sendiri ada enggak? Enggak ada, semuanya butuh orang lain. Maka dengan peringatan Isra dan Mi'raj, kita diberi pelajaran bahwa kita harus bermasyarakat. Seia sekata senada keirama, berjalan dengan satu tujuan, satu masyarakat menuju mardotillah, menuju keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa aja yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah melalui Isra wal Mi'raj? Pertama nih, Rasul ketemu rombongan, yang rombongan tersebut sudah membenturkan kepalanya kepada batu besar. Kepala sehat tapi dibenturkan ke batu besar, acak-acakan, poloknya acak-acakan, tulang belulangnya acak-acakan, rambutnya acak-acakan. Sembuh kembali, kemudian dibenturkan lagi, rambutnya acak-acakan, tulang belulang acak-acakan, poloknya acak-acakan. Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mana haulai? Jibril, itu kaum siapa? Kata Jibril, haulai min umatik, itu teh kaum kamu ya Muhammad. Kaum yang mana? Alladzina tatasaqalu ru'usum an sholatil maktubati, sekelompok masyarakat yang berat kepalanya untuk sujud kepada Allah. Ada satu ulama, orang yang melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak dengan ilmunya. Jadi jawabannya ada dua pendapat ulama. Alladzina tasaqalu ru'usum an sholatil maktubati. Satu, siksaan orang yang sudah membentur-benturkan kepalanya hancur berantakan, saat kembali dihancurkan lagi seperti demikian. Itu kata setengah pendapat ulama, orang yang melaksanakan sholat tapi tidak dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang totalitas tidak melaksanakan sholat. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat total, dan barang siapa orang yang melaksanakan sholat tapi tidak dengan ilmunya, itulah siksaannya. Diantaranya diibaratkan seperti kepala sehat dibenturkan kepada batu besar, acak-acakan sehat dibenturkan lagi, gak ada henti-hentinya. Naudzubillahi min. Awas sholat, awas sholat. Karena sholat modal dasar, sholat di waktu itu modal dasar. Tidak akan diterima pahala Isra wal Mi'rajnya untuk sementara ditangguhkan dulu. Tidak akan diterima pahala maulid yang untuk sementara ditangguhkan dulu.
Tidak akan diterima pahala bakti ibu kepada suami, suami tanggung jawab kepada istrinya, pahalanya ditangguhkan dulu sebelum dikerjakan sholat. Ya. Sholatnya diterima Allah, maka seluruh aktivitas amal ibadahnya ilu diterima Allah. Alhamdulillah. Awas sholat. Sholat itu terbagi ada dua bagian. Satu sholat wajib, kedua sholat sunnah. Sholat sunnah diperuntukkan untuk tambah nilai tambah. Seperti kita sadar diri bahwa hidup ini banyak sekali dosanya. Betul apa betul? Dari 24 jam kita ini. Coba kita introspeksi diri, jawab dengan jujur, Bu. Selama 24 jam kita ini, tangan kita nih, apa banyak dipakai nasbih atau lebih banyak dipakai mencet di HP atau remote TV? Jawab. Mata kita ini selama 24 jam apa lebih banyak dipakai melihat Quran, dipakai tadarusan, apa lebih banyak dipakai melihat HP atau TV? Jawab. HP dan TV. Telinga kita banyak dipakai mendengar nyanyian-nyanyian. Mata kita lebih banyak dipakai melihat tayangan. Tangan kita lebih banyak dipakai mencetak remote, HP, TV, dan sebagainya. Betul apa betul? Maka banyak sekali dosa kita. Dengan sholat sunnah malam, maka ada yang namanya sholat tobat. Namanya sholat. Pertama, cara usolnya usoli sunnatan tobati. Rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat pertama yang dibaca setelah Fatihah kuliah. Rakaat kedua setelah Fatihah dibacanya kulhu. Itulah kuliah dan kulhu. Satu bacaan yang sudah jadi kebiasaan buat kita. Si kukut kuliah jeung kulhu jeung kuliah jeung kulhu. Betul apa betul? Waalaikumsalam. Lanjutkan dengan zikir. Zikir berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Awas 70 kali dibacanya. Waalaikumsalam. Dari sholat tobat kita zikir baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Berapa kali? 70 kali. Setelah Rabbana kita baca Baqiyatus Sholihah. Baqiyatus Sholihah ada 5 zikir. 1 tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hafalah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, kemudian hafalah. Dengan 5 kalimat zikir ini disediakan satu namanya Baqiyatus Sholihah. Baqiyatus Sholihah ini adalah merupakan salah satu wasiat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Rasulullah pulang Isra wal Mi'raj ketemu dengan beliau. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad, tolong haturkan salam buat umatmu. Salam dari saya. Perbanyak menanam pohonan surga, perkebunan surga. Kata Rasul, apa yang harus ditanam? Bacaan, kata Nabi Allah Ibrahim. Bacaan apa yang kalau dibaca mereka udah punya perkebunan surga?
Kata Nabi Ibrahim, baqiyatu sholihah. Apa baqiyatu sholihah? Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, hauqalah. Barang siapa yang membacakan baqiyatu sholihah ini, maka orang tersebut sudah punya perkebunan surga. Alhamdulillah. Begitu pulang ke rahmatullah, bakal metik hasil ngalah buahnya pertamanan tersebut, perkebunan tersebut. Alhamdulillah. Di tengah malam sunyi dan senyap, kita langsung ke kamar mandi, berwudu, ngambil air wudu, beres, terus ke tempat pensolatan, ampalkan sajadah, kemudian kita mulai takbiratul ihram, melaksanakan sholat taubah, usolli sunnat taubah, rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Pertama Fatihah kelas 10 kuliah, kedua Fatihah kemudian qul likum salam, assalamualaikum warahmatullah. Kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Berapa kali? 70 kali, mohon diingat. Kemudian baca baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah. Berapa kali? Jumlahnya sama, 70 kali. 70 agak lumayan kalau bacanya dinadomkan. Tapi kalau tidak dinadomkan, ya sebentarlah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Kalau dinadomkan dengan bahasa malam, indahnya alhamdulillah, mungkin membutuhkan waktu 30 menitan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Berapa kali? Mohon diingat. Satu doa Robbana 70 kali, kedua baqiyatus sholihah 70 kali, inzal. Belum sampai di situ, dilanjutkan dengan bacaan istighfar. Istighfarnya banyak. Mau istighfar yang sudah dikarang NU, astagfirullah Robbana astagfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan. Kalau dinadomkan mungkin agak lama, sekitar mungkin 1 jam. Robbana 70, baqiyatus sholihah 70, kemudian istighfar 70, mungkin 1 jam. Kalau tidak dinadomkan nggak masalah. Berapa kali? Jumlahnya sama 70, dengan insya Allah Robbana 70, baqiyatus sholihah 70, dengan istighfar 70, insya Allah semua dosa kita akan diampuni Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap diamalkan? Siap, insya Allah. Itulah hasil dengan kajian Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kembali kepada sholat. Sholat
5 waktu dan sholat sunnah, rukunnya terbagi atas 2 bagian. Satu ada rukun bangsa kauliyah, ini kajian. Satu ada rukun bangsa kauliyah, kedua ada rukun bangsa fi'liyah atau af'aliyah. Kauliyah itu adalah rukun bangsa ucapan. Kata ulama, setiap rukun bangsa ucapan wajib harus kedengaran. Bi'ayusmi'a nafsuhu, syaratnya harus kedengaran dengan diri sendiri. Mana rukun bangsa ucapan? Satu, membaca takbiratul ihram. Kedua, membaca Fatihah. Ketiga, membaca tahiyat akhir dan selawat kepada Nabi dan Ali. Itulah rukun bangsa ucapan. Syaratnya harus kedengaran oleh telinga kita. Seperti kita sholat takbir. Sholli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Baca Allahu Akbar ini harus kedengaran oleh telinga kita minimal. Allahu Akbar. Nih, kita praktekkan sholatnya. Dalam pelaksanaan sholat ada rukun 2, 1 rukun fi'liyah, 2 rukun bangsa kauliyah. Rukun bangsa kauliyah, 1 diantaranya takbiratul, membaca Allahu Akbar. Syaratnya harus kedengaran oleh telinga kita sendiri. Usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Awas, mohon dilihat ke sini. Mohon dilihat ke sini. 1 takbiratul ihram harus kedengaran. Tidak boleh takbiratul ihramnya tidak kedengaran oleh telinga kita sendiri. Ada yang begitu sholatnya, ada enggak? Takbirnya kedengaran, ada enggak? Awas, hati-hati. Berarti tidak cumpon syarat rukun ucapan. Kedua, dalam takbiratul ihram itu ada yang lebih utama, ada yang lebih afdol. Mana akbarnya habisnya di atas, intihannya di atas. Allahu Akbar. Dari alifnya 8 Allah sampai rohnya 8 akbar harus dapat qasdu ta'rud ta'in, kalau bahasa santri muqaranah hakikiyah. Harus masuk Allah. Niat pula sholat maghrib 3 rakaat madhab libat fardukan Allah ta'ala akbar. Akbarnya di atas. Ada yang begini nih, Allahu Akbar. Ada enggak? Nah, engkong kita bengkong. Sholat engkong. Allahu Akbar. Itu kurang utama. Walaupun ada penjelasan ulama dalam salah satu kitab menjelaskan, tapi keutamaannya akbarnya habis di atas. Allahu Akbar. Kalau takbirnya di bawah, Allahu Akbar, sah sholatnya, tapi cara ngangkat tangan dalam takbiratul ihram habisnya di bawah Allahu Akbar itu kurang utama. Karena bahasanya raf'ul yadain, ngangkat 2 tangan, yang namanya ta'rif ngangkat dari bawah ke atas, yang dari bawah dari atas ke bawah, bukan ngangkat lagi, namanya huwi. Allahu Akbar. 1, kedua bisa di tengah, kedua bisa di pinggir. Allahu Akbar. Kedua, setelah habis takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Doa iftitah wa minha adnyatun, doa iftitah itu banyak. Tapi karena saking banyak-banyaknya iftitah itu ada yang lebih utama. Wa afdaluha ma rawahul Baihaqi wal Muslim. Doa iftitah yang lebih utama kita baca doa yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi dan Muslim. Manulanya
wa huwa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu yang lebih utama. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama wa ana minal muslimin. Tapi kadang masih ada. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Ada enggak? Nah, Pak Pri, itu masalahnya begitu. Kurang utama. Ada lagi doa kita karena banyak kasirun banyak. Allahu akbar. Allahumma ba'iddi kama ba'ta jeung seterusnya sampai terakhir. Doa itu banyak, ada beberapa jenis doa itu dari sekian banyak yang lebih utama dibacanya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana. Itulah namanya iftitah. Kemudian Fatihah. Fatihahnya harus kedengaran dengan telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Ada yang begitu bacanya, ada enggak? Berhenti bukan di ujung ayat, mewakofkan juga bukan di ujung ayat. Harusnya gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena bukan ujung ayat, maka kita balikan lagi. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Kalau pendapat Imam Syafi'i ada sependapat, ada pendapat ulama yang memakruhkan kalau berhenti sampai di situ. Kenapa? Satu, bukan ujung ayat dan bukan tempat mahalnya waqaf, maka di hukuman makruh. Elatnya litasabuhil ayat, akan sama dengan ayatnya, bukan 7 tapi sampai 8. Mohon kita baca satu-satu. Pendapat Imam Hanafi Sab'al Masani itu dari Alhamdulillah. Awas, ingat, kita ke Hanafi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Tuh, bareng itu Hanafi. Dari Alhamdulillah 7-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin sampai 7 ayatnya Sab'al Masani. Tapi kalau sampai dari bismillah, awas. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Tapi kalau berhenti di situ
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala, bukan 7 tetapi jadi 8. Kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim jadi 8. Makanya kalau berhenti di situ harus dikembalikan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala, pas jadi 7. Kalau berhenti di situ tidak dibalikin lagi jadi 8 jumlah ayatnya, maka pendapat ulama ada yang memakruhkan kalau tidak dibaca dari alaihimnya lah. Tuh. Yang kedua, bacaan Fatihah itu ada yang dimakruhkan dan ada yang disunahkan. Yang sunnah baca Fatihah itu satu ayat. Baik sholat fardu atau sholat sunnah itu harus diwakafkan per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Satu ayat diwakaf. Itu sunnah, ditambah pahala sholatnya. Ada yang makruh dalam bacaan maca Fatihah, ada yang makruh. Yang mana? Yang diwasa. Baik sholat sunnah atau sholat wajib, kalau Fatihahnya diwasa hukumnya makruh. Betul apa betul? Sebentar lagi kita akan Ramadan. Ini Rajab, Syaban, kemudian Ramadan. Di Ramadan itu hampir rata-rata imamnya baca Fatihahnya diwasa. Betul apa betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Itu diwasa. Barang siapa yang mewasalkan Fatihah, baik sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tarawih dan sebagainya, itu hukumnya makruh dalam bacaan, dikorting pahala sholatnya. Naudzubillahi min. Nah, awas imam ratib nih, sebentar lagi kita tarawih, jangan sampai diwasa. Betul? Di saya di sana di Cikadul, kalau melaksanakan sholat taraweh itu digilir. Yang jadi imam pertama ajengan muda, yai muda yang baru keluar dari pondok pesantren. Regenerasi sengaja ditampilkan. Apabila orang tua sudah tidak ada, maka pemuda harus siap jadi imam. Yang pertama jadi imam malam pertama adalah anak muda. Gancang pisan sholat. Cepat. Sholli sunnata tarawih rakaatain mustaqbil qibati imam Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cepat mudah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat tarawih 23 rakaat dan witirnya cuma 10 menit. Nah, kenapa sebab? Karena cepat pisan. Kalau kita pemuda, hampir rata-rata para pemuda kalau diajak sholat cepat seperti tadi, itu pesertanya selalu membeludak banyak betul. Betul apa betul? Jadi kalau dibacanya cepat, ruku sujudnya cepat, tarawihnya cepat, maka itu pesertanya meludak. Barangkali mungkin dia takwa juga demikian mungkin. Betul apa betul? Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Aminnya juga nggak buat aturan. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemuda mah langsung nganjukin begini, cocok di tarawih ini. Tapi kesepuhan yang mantan penyakit rematik, stroke, di bawah sholat cepat demikian, Waalaikumsalam langsung mati gua ketarik kalau begini. Betul apa betul? Kula gancang ting tarawih apa pri.
ulah gancang teuing, ulah beteuing teuing yang sedang-sedang, ulah gancang teuing, ulah beteuing teuing, penting mah yang sedang-sedang saja. Harus lihat situasi dan kondisi. Itu. Yang malam keduanya di kami di sana biasanya kiai sepuh yang udah banyak penyakit lemah jantung masuk gimana? Usolli sunat tarawih rakaat ini mustaqbil kiblati imam manilai Allah. Jadi kesukuan mah bacaannya fatihahnya nyantai, walaupun tarawih nyantai. Di belakang para pemuda udah siap, rame melaksanakan tarawih. Yang jadi imamnya kayak sepuh, yang udah banyak penyakit rematik sama asam urat, lemah jantung, nyantai bawa bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemuda di belakang si Agus pakai dehem segala macam. Saking pegelnya tarawih imamnya betai. Kira macam walad doli. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kesepuhan di depan bacanya enak aminnya. Amin. Tapi pemuda di belakang 3 ronde aminnya saking marah. Wali cepat kesel saking mendengar ketakan aminnya para pemuda, kiai hampir pingsan di pengimaman. Yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun karena tidak konsen. Enggak berhenti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma batum. Agus di belakang dehem. Kata walantum abiduna walantum. Akhirnya macet dibaca walantum bisi walahana. Dibaca walaan pilih walang tu ayat wala. Agus di belakang langsung kata Agus waladhdallin kiai. Langsung kiainya baca Fatihahnya waladhdallin kiai. Kalau imam yang baca waladhdallin pasti baca lagi amin. Betul. Kata si Udin taraweh ini barokat pertanyaan aminnya 2 kali. Akhirnya malam ketiga langsung pemuda lagi yang jadi imamnya. Wah, Allah ya Allah. Penuh jamaahnya. Malam ke-16, ke-17 kata ulama sunnah yang dibaca setelah Fatihah bacanya ina anzal wa ala kumut ina jawas itu sampai selesai. Di malam ke-16 ajengan mudanya nggak ke masjid, nggak ada imam. Akhirnya yang jadi imam ajengan kesepuhan masuk ke masjid. Begitu masuk lewat pintu samping, pemuda ada yang ngomong, wah silakan ini taraweh. Jadi sepuh katanya. Masuk ke pengimaman. Karena takut diketak pemuda, maka baca-baca doa biar nggak grogi. Katakan kiai sepuh bismillahirrahmanirrahim. Jinab-jinab jabaruti insun baginda Sulaiman. Waras tumekani jati-jati tumekani waras. Tolenjang kontol panjang disebar buanji. Itu bacaan. Biar nggak grogi. Sekali lagi bacanya nih. Jinab-jinab jabaruti insun baginda Sulaiman. Waras tumekani jati-jati tumekani waras. Tolenjang kontol panjang disebar buanji. Artinya supaya ulah grogi. Masuk ke pengimaman. Mulai baca takbir, usolli sunat tarawih
Rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lagi-lagi bacanya santai. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Agus satu tuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Surin dua tuh. Ar-Rahmanirrahim. Kata Sabri tiga tuh. Jadi imam yang bahasanya seperti demikian, itu pemuda itu, ya Allah ya Rabbi, nggak konsen sholatnya pemuda juga. Giliran maca walabdolin, walabdolin, kasepuhan di depan, amin. Pemuda di belakang, 3 kali ronde, amin, kata pemuda. Akhirnya pingsan kayak jadi pengimaman. Yang dibaca setelah bangun dari pingsan suratnya Ina Anzal, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Kata Kiai Ina apa? Ini saya lupa. Balik lagi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lagi. Ketika di pengimaman lagi Ina kiainya. Kata si Udin Diburi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung mati kiainya di pengimaman. Karena sudah meninggal, kiainya cukup sampai di sini pengajian Isa. Mudah-mudahan ngaji kita malam ini di Masjid Jami' At-Taqwa tambah-tambah berkah, amin. Mudah-mudahan masjid kita yang baru sekian persentase ini adalah tanggung jawab kita. Saya minta dengan ikhlas dan ridhonya, mudah-mudahan jamaah semua bisa menyumbangkan, menginfakkan harta bendanya untuk infak pembangunan masjid Insa. Kong sorban saya ini. Nih. Dipakai sodako. Dibuka. Biar semuanya nyumbang ke situ dengan berkah sorban itu. Mudah-mudahan hasilnya buat masjid. Amin. Ayo salawat. Ayo mangga. Ayo.
Jadi pahala yang ketemu oleh kita di akhirat nanti sekecil apapun infak kita, sedekah kita, insya Allah kelak nanti bakal diberi pahala sebesar apapun juga infak dan sedekah kita, insya Allah akan diberi pahala. Mudah-mudahan masjid ini merupakan salah satu kendaraan buat kita jaga nanti di akhirat. Amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan maklum adanya. Adanallahu wa yaquban sahih. Usikum wa nafsikum. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.